Oke, mari kita mulai. Hari ini kita akan coba bahas sesuatu yang mungkin sering banget Anda rasakan, tapi jarang sekali ada yang membicarakannya secara terbuka. Pernah nggak sih Anda merasa seperti itu? Rasanya tuh kayak lagi nonton film yang sama dengan semua orang, tapi cuma Anda yang sadar kalau ada sesuatu yang janggal di latar belakang. Nah, perasaan ini, di mana cara pandang Anda terasa sedikit bergeser dari orang kebanyakan, ini bisa terasa kuat sekali. Apalagi di usia sekarang, saat kita lagi sibuk-sibuknya menata karir, pertemanan, dan ya mencoba memahami siapa diri kita sebenarnya. Sekarang kita coba bedah dulu ya perasaan berbeda ini. Karena ini tuh bukan sekedar imajinasi Anda atau rasa minder semata. Sebenarnya ada polanya. Ada sebuah penjelasan di baliknya yang mungkin akan mengubah total cara Anda memandang diri sendiri. Ini seringkali muncul dalam bentuk kesadaran diri yang tinggi dan pengamatan yang tajam. Anda tuh bukan cuma dengar apa yang orang katakan, tapi juga apa yang enggak mereka katakan. Anda bisa melihat pola dalam perilaku teman-teman, menangkap kalau ada yang enggak konsisten dalam sebuah argumen waktu rapat, dan bisa merasakan suasana sebuah ruangan yang sepertinya dilewatkan begitu saja sama orang lain. Ya kan? Waktu orang lain menerima sebuah aturan di kantor atau sebuah kebiasaan di masyarakat begitu saja, pikiran Anda justru mulai bertanya-tanya, kenapa ya harus begini? Gimana kalau kita coba cara lain? Anda itu nggak pernah puas dengan jawaban, iya karena dari dulu memang udah begini. Nah, ini dia. Melihat dunia dengan cara seperti ini, jujur bisa bikin Anda merasa sendirian. Seolah-olah Anda bicara pakai bahasa yang nggak ada orang lain mengerti. Coba deh, renungkan perasaan ini sebentar. Oke, sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Gimana kalau perasaan terasing ini sebetulnya bukan masalah yang harus diperbaiki? Yuk kita coba lihat dari sudut pandang yang benar-benar baru. Sebuah penjelasan yang mungkin nggak pernah Anda duga dan semoga bisa memberi sedikit kelegaan. Ternyata, dalam psikologi modern, beberapa kebiasaan yang mungkin bikin Anda merasa aneh, kayak terlalu banyak mikir atau mempertanyakan segalanya, itu justru bisa jadi penanda kecerdasan yang tinggi. Ini bukan berarti Anda aneh. Sama sekali bukan. Ini cuma berarti pikiran Anda mungkin sedang beroperasi di level yang lebih dalam dari kebanyakan orang. Yuk kita masuk lebih dalam lagi. Mari kita lihat cara kerja pikiran Anda dari dalam. Ada beberapa proses internal yang mungkin Anda kenali banget tapi sering disalahpahami oleh orang-orang di sekitar Anda. Pertama, Anda sering ngobrol sama diri sendiri kan? Bukan ngomong keras-keras ya, tapi ada dialog di dalam kepala untuk memproses berbagai ide. Itu bukan tanda aneh, itu justru cara pikiran Anda menyusun informasi secara efisien. Kedua, ide-ide cemerlang yang suka muncul tiba-tiba. Mungkin pas lagi mandi atau pas baru mau tidur, itu adalah hasil dari pikiran bawah sadar Anda yang terus bekerja di belakang layar. Dan yang ketiga, kebutuhan untuk menyendiri. Itu bukan berarti Anda antisosial. Itu karena dunia yang bising ini menguras energi dan Anda butuh waktu dalam sunyi untuk bisa berpikir jernih dan mengisi ulang energi Anda. Oke, kita lanjut ya. Setelah paham proses di dalam, sekarang kita lihat gimana cara berpikir seperti ini mempengaruhi cara Anda melihat dunia luar dan berinteraksi dengan semua informasi di sekitar Anda. Pernah nggak sih Anda tiba-tiba jadi sangat tertarik sama satu topik yang random? Mungkin 1 minggu penuh Anda habiskan buat belajar tentang cara kerja pasar saham, atau psikologi di balik sebuah film, atau bahkan sejarah kota Anda sendiri. Nah, itu adalah rasa ingin tahu yang nggak ada habisnya. Tanda sebuah pikiran yang menolak berhenti belajar. Anda juga mungkin tipe orang yang suka bertanya hal-hal mendasar yang bikin orang lain bingung. Seperti, kenapa sih kita semua mengejar karir dengan cara yang sama? Atau, sukses itu sebetulnya artinya apa ya buat kita? Nah, sekarang kita sampai di bagian yang menurut saya paling penting, hubungan antara kesunyian dan pemahaman. Ternyata ada harga yang harus dibayar untuk sebuah pemahaman yang mendalam, dan harga itu seringkali adalah perasaan terisolasi. Ketika Anda mulai memahami hal-hal di level yang lebih dalam, secara alami Anda akan menciptakan jarak dengan mereka yang masih nyaman hidup di permukaan. Ini bukan soal kesombongan ya, sama sekali bukan. Ini adalah konsekuensi alami dari sebuah pertumbuhan. Ada sebuah analogi dari filsuf Yunani kuno, Plato, yang menurut saya sangat pas untuk menjelaskan hal ini. Cerita tentang sebuah gua. Coba bayangkan, ada sekelompok orang yang seumur hidupnya terkurung di dalam gua. Mereka cuma bisa melihat bayangan di dinding dan menganggap bayangan itu adalah kenyataan. Suatu hari, salah satu dari mereka berhasil keluar dan melihat dunia nyata untuk pertama kalinya. Matahari, warna-warni, pohon. Dia sadar apa yang dia yakini selama ini ternyata cuma pantulan samar dari kebenaran.
Tapi saat dia kembali ke gua untuk menceritakan apa yang dia lihat, yang lain malah menertawakannya. Mereka bahkan menganggapnya gila. Coba pikirkan ini sebentar. Mungkin rasa sepi yang Anda rasakan itu muncul karena Anda sedang mencoba menjelaskan warna kepada orang-orang yang seumur hidupnya hanya pernah melihat bayang-bayang hitam putih. Sebagai penutup, mari kita coba satukan semua kepingan ini. Perasaan berbeda, kebiasaan-kebiasaan yang dianggap aneh, dan rasa sepi yang mengikutinya. Yuk kita coba bingkai ulang semua ini, bukan sebagai sebuah beban, tapi sebagai sebuah kekuatan yang bisa Anda peluk. Bahkan seorang Albert Einstein, salah satu pemikir terhebat dalam sejarah, tidak menganggap dirinya jenius. Dia pernah berkata, "Saya tidak punya bakat khusus, saya hanya orang yang sangat ingin tahu." Jadi rasa ingin tahu Anda yang seolah nggak ada habisnya itu bukanlah sebuah keanehan. Itu adalah mesin penggerak Anda. Itu adalah sumber kekuatan terbesar Anda. Jadi saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan ini. Bagaimana jika semua yang membuat Anda merasa berbeda, pertanyaan-pertanyaan aneh itu, ketertarikan Anda pada topik-topik acak, kebutuhan Anda akan kesunyian, bukanlah sesuatu yang perlu diperbaiki, melainkan sesuatu yang justru harus dirayakan? Bagaimana jika semua itu adalah tanda bahwa Anda sedang dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam, baik tentang dunia maupun tentang diri Anda sendiri? Coba renungkanlah.